Ya, saudara, kontes kecantikan Miss Universe Indonesia menyisakan cerita buruk sebab ada dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh kontestan. Hal itu terjadi saat body checking atau pemeriksaan tubuh peserta. Ya, setelah ramai di media sosial, sejumlah orang yang pernah menjadi bagian dalam event ini pun mengundurkan diri. Lalu bagaimana ya ujung dari kasus ini? Kita hadirkan diskusi bersama Zeki Rahmat. Yang ini lagi rame banget dibahas soal kompetisi kecantikan Miss Universe Indonesia. Kontesnya baru aja selesai beberapa hari yang lalu, tapi menyisakan banyak cerita. Salah satunya soal dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi saat kontes berlangsung. Kita diskusi soal ini. Satu kontestan Miss Universe Indonesia melaporkan panitia penyelenggara ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia 2023. Menurutnya, peristiwa ini terjadi 1 Agustus lalu. Dalam laporannya, ia diminta untuk melakukan pemeriksaan bagian tubuh tanpa busana yang tidak ada di rundown kegiatan. Katanya, pihak panitia juga mengambil dokumentasi fotonya yang disaksiin juga oleh beberapa orang di ruangan itu. Sekarang, barang bukti foto dan video udah diserahin ke penyidik. Bahwa pada tanggal 1 Agustus sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan oleh klien kami, di mana mereka tanpa sepengetahuan atau diberitahu, tidak ada akses informasi, tidak ada di dalam rundown ya. Bahkan para potential director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Mungkin seperti berita-berita yang selama beberapa hari ini beredar luas di masyarakat, kami sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dihinakan. Ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya, meninggikan value perempuan terutama, tetapi justru diperlakukan seperti objek. Terkait bukti-bukti tentu ada dokumen surat ya, kemudian ada foto dan video. Kami juga cukup terkaget-kaget ya ketika melihat foto-foto yang diambil oleh mereka, dan terlebih lagi setelah dilakukan body checking, diambil gambar dan ada laki-laki dan para peserta ini tidak pernah dilihatkan ini loh hasilnya. Apakah dilakukan secara proper? Tentu tidak, karena yang pertama tidak ada SOP, tidak ada SOP akan dilakukan body checking ini. Yang kedua, dilakukan sembraut dan sembarangan, hanya dilakukan di dalam ballroom hotel dan lain sebagainya. Awal mulai ceritanya adalah seorang province director yang mengunggah sebuah cerita di Instastory. Ia mempertanyakan adanya body check atau pemeriksaan tubuh peserta dengan kondisi tanpa busana dan difoto. Bahkan ada peserta sampai menangis. Singkat cerita, setelah kabar ini ramai dibahas di media sosial, beberapa orang yang pernah menjadi bagian dari event ini mengundurkan diri. Lisensi Miss Universe Indonesia per tahun ini udah dipegang sama PT Capella Swastika Karya. Beda dengan yang sebelumnya. Sejak ramai dibahas di media sosial karena dugaan pelecehan seksual, nah akhirnya National Director-nya bersuara. Dalam dunia pageant, suara bergema dari segala arah. Setiap komentar, masukan, baik yang berbalut pujian maupun kritik sangat vital dalam memahat narasi Miss Universe Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada pihak yang telah membagi pandangan, perasaan, dan perspektif. Komentar bukan sekedar kata-kata, namun kekuatan yang mendorong tekad dan semangat. Itu kata National Director Miss Universe Indonesia. Kita masih menunggu proses penyelidikannya nanti seperti apa. Apakah bakal ada saksi yang ikut diperiksa, atau mungkin kontestan lain yang juga ikut dipanggil polisi. Polda Metro Jaya sudah menerima laporan pelapor dan akan menyelidiki pelaporan ini lebih lanjut. Tuh,
bakal diselidiki lebih lanjut. Nah, heboh-heboh soal dugaan pelecehan seksual di Miss Universe Indonesia membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga ikut berkomentar. Kita lihat komentar dari Menparekraf Sandiaga Uno. Jadi saya sudah menugaskan tim untuk berkoordinasi juga dengan Ibu Bintang, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini sangat concerning ya, sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa menopang kebangkitan ekonomi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kita jangan suuzon dulu, kita tunggu laporan lengkapnya seperti apa dan kami akan berkoordinasi. Tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Kontes kecantikan yang membawa nama baik bangsa di luar negeri tentu harus kita dukung. Tapi kalau ada tindak pidana seperti pelecehan ataupun tindak pidana lain saat pemilihannya tentu harus diusut. Jangan sampai kasus pelecehan seksual ataupun tindak pidana lain terulang di kontes yang lain. Saya Zeki Rahmat pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.